Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, kita teruskan di bab 12 tentang novelku Fulfi menjadi kuat. Fulfi dan segenap staf sangat terkejut dengan adanya pisau yang tiba-tiba melayang. Wartawan yang melihatnya langsung meliput dan membuat berita alhasil kejadian itu terekspos sampai di mana-mana. Fulfi dan semua staf terpaksa bubar dan kembali ke ruangan untuk berlindung dari pertanyaan para wartawan. Aku tahu ini pasti ulah wanita bercadar itu, kata Fulfi sambil mengganti pakaiannya. Sepertinya kamu sudah tidak takut dengan ancaman itu, Vi. Apa kamu masih ingat saat kamu bertemu dengannya di rumah sakit dan mengancammu waktu itu? Tanya Mbak Galdin. Aku masih mengingatnya, Mbak, tapi aku pikir selama ini aku lebih takut dengan manusia, padahal aku seharusnya lebih takut kepada Tuhan. Aku menyadari satu hal, Mbak, setiap aku tersakiti, bahkan di saat aku menderita, Tuhan selalu menyelamatkan aku. Lewat semua orang yang aku sayang, seperti kamu, Mbak, Kak Andin, Danu, Bu Heni, Kak Janet, Kak Naoki, Dik Dharma, bahkan Tuhan mengirimkan Adi. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan untukku. Mulai sekarang, aku tidak akan takut dengan siapapun lagi. Meskipun aku meregang nyawa, aku akan terus berani melangkah untuk menggapai semua mimpiku. Semua yang kualami membuatku menjadi lebih kuat, kata Fulfi selesai mengganti pakaiannya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan, Vi? Wanita itu masih berkeliaran dan dia sangat membencimu saat kamu sukses seperti ini, Vi. Tanya Mbak Galdin sambil merapikan isi koper Fulfi. Aku akan mengungkap siapa pelakunya. Dan mungkin aku juga akan berlatih bela diri untuk melindungi diriku sendiri. Aku punya Adi dan aku juga ibu tunggal. Aku juga harus lebih kuat menghadapi semua hal yang tidak terduga. Jelas Fulfi sambil meranjak ke meja rias. Tapi dengan jadwalmu yang sepadat ini, kapan kamu akan latihan bela diri dan mengungkap pelakunya? Mbak Galdin membuka jadwalnya. Bantu aku merubah jadwal olahraga fitness menjadi bela diri, dan aku akan membayar detektif untuk menyelidiki kasus ini karena aku juga penasaran siapa yang sebenarnya membuatku diperkosa waktu itu. Aku sudah lama menantikan saat ini ketika aku punya uang yang cukup untuk menyelidiki kasusku. Dan lagi, aku masih menyimpan rekaman itu, Mbak Galdin. Aku minta kosongkan waktuku di hari Minggu karena aku ingin membeli sebuah gedung, jelas Fulfi sambil merapikan eyeshadownya. Baiklah, aku akan merubah jadwal olahragamu. Tapi kenapa kamu ingin membeli gedung? Untuk apa? Tanya Mbak Galdin penasaran. Mumpung aku punya uang berlebih, aku ingin sekali membuat yayasan untuk wanita yang mengalami kekerasan mental, fisik, bahkan mereka yang diperkosa agar mereka mampu bangkit lagi sepertiku. Dan aku juga akan membuat balai latihan kerja, agar mereka tidak merasa putus asa. Mereka masih bisa meraih mimpinya sepertiku. Jika ada yang mau menjadi model, aku juga akan mewujudkan keinginan mereka itu. Jelas Fulfi sambil memoles bibirnya dan memakai parfum. Mbak Galdin tiba-tiba terdiam dan tercengang dengan apa yang dikatakan Fulfi. Mbak, kenapa kamu diam? Apa kamu tidak mendengarkan aku? Tanya Fulfi sambil menoleh ke arah Mbak Galdin. Vi, banyak model hanya memikirkan kehidupan mewah mereka, bahkan acuh terhadap penderitaan orang lain. Tapi kamu, oh Tuhan, kenapa aku tidak mampu menahan air mataku? Kata Mbak Galdin yang tiba-tiba menangis karena terharu. Fulfi yang melihat hal itu memeluk Mbak Galdin dan mengelus punggungnya dengan perlahan. Mbak, jangan berlebihan. Aku hanya ingin tidak ada lagi wanita yang teraniaya sepertiku. Dan aku berpesan kepadamu, Mbak, apapun yang terjadi padaku nanti, jalankan yayasan itu dan teruslah cari wanita yang tersakiti dan teraniaya di seluruh tempat yang kamu temui. Bawa mereka dan buat mereka bahagia di yayasan ini, kata Fulfi masih memeluk Mbak Galdin dengan erat. Fulfi melepaskan pelukannya. Waktu kita nggak banyak, Mbak. Sekarang kita harus berangkat ke Singapura. Ada sesi pemotretan di sana bersama Danu. Upload video aku yakin dia juga akan cerewet jika aku terlambat. Ajak Fulfi sambil membawa sebagian tasnya. Fulfi selalu mengajak buah hatinya kemanapun dia pergi, bahkan ketika keluar negeri. Banyak simpang siur yang selalu menghujat Fulfi wanita nakal, wanita murahan, karena sudah memiliki anak sebelum pernikahan. Tapi dia selalu tersenyum dan bilang, aku hanyalah salah satu korban pemerkosaan dan aku akan tetap menyayangi anakku bagaimanapun kalian menghujatku.
Itu adalah kalimat yang selalu Fulvi ucapkan ketika media pemberitaan hal buruk tentang dia. Fulvi semakin terkenal di dalam negeri maupun mancanegara. Kali ini, Fulvi menghadapi pemotretan sebuah iklan parfum di Singapura bersama Danu. Setelah sampai di bandara Singapura, "Hey Dan, sorry aku terlambat sampai sini," kata Fulvi yang baru saja mendarat di Bandara Changi. "Ya, sepertinya aku sudah terbiasa melihatmu datang terlambat, Vi," kata Danu sambil merangkul Fulvi. Baru beberapa langkah keluar dari bandara dengan tiba-tiba ada seorang model yang menghampiri Danu dan langsung mencium pipinya. "Hey Dan," sapa model itu mencium pipinya. "Astaga, Stella, kamu di sini?" tanya Fulvi sambil bercipika-cipiki dengan Stella. "Hey Fulvi, aku merindukanmu. Apa kamu sudah melahirkan?" tanya Stella yang juga sahabat Fulvi di agensinya dulu. "Cih, aku terpaksa berbuat begini untuk wanita murahan seperti dia. Kalau bukan karena Danu," gerutu Stella dalam hati. "Iya Stella, aku sudah melahirkan, itu anakku," kata Fulvi memperkenalkan. "Syukurlah masih ada yang baik dari semua temanku di agensi lamaku," batin Fulvi. Setelah menggandeng Danu dan melepaskan rangkulan Danu dari Fulvi, "Bisakah kamu lepaskan tanganmu? Aku risih." Danu menarik tangannya yang dipeluk paksa oleh Stella. "Dasar, pasti karena wanita ini Danu tidak mau di sampingku lagi," batin Stella. "Ayo, kita harus cepatnya sampai di pemotretan," kata Fulvi berjalan cepat menuju mobil jemputan. Di pinggir jalan itu ada orang membawa pisau dan melihat ke arah Fulvi. Tapi orang itu tertabrak oleh orang lain dan pisaunya, "Awas Stel!" Fulvi mendorong Stella hingga jatuh dan pisau itu menggores pinggul Fulvi yang sontak mengeluarkan darah. Orang itu berlari dan dikejar oleh banyak orang. "Stella, apa kamu baik-baik saja?" tanya Fulvi yang juga terjatuh. "Aku tidak apa-apa." "Tidak, pinggulmu berdarah, Vi," kata Stella sambil beranjak berdiri. "Ah, cuma tergores, aku tidak apa-apa," kata Fulvi sambil menutup goresan pisau di pinggulnya. Danu yang melihat hal itu menolong Fulvi bahkan menggendongnya. "Dan turunkan aku nggak apa-apa," kata Fulvi masih terus meronta. "Kamu terluka dan kamu masih bilang nggak apa-apa, diamlah dan menurut." Danu menggendong Fulvi masuk ke dalam mobil. Stella masuk ke mobil yang sama dan melihat kemesraan itu semakin gerap. Dia memang sahabat Fulvi, tapi tabiatnya sama seperti yang lain. Ada banyak hal yang membuat iri walaupun sekarang Stella sudah menjadi model internasional. Sampai di tempat pemotretan, Mbak Galdin mengambil kotak obat dan menempelkan perban di pinggul Fulvi. Fulvi kembali melakukan pemotretan parfum bersama Danu. "Apa kamu sudah baik-baik saja?" tanya Danu sangat perhatian. "Sudah baik-baik saja, aku sudah pernah merasakan yang lebih parah dari ini. Ini hanya luka kecil," jawab Fulvi yang sudah bersiap di depan kamera untuk pemotretan. Danu yang menunggu giliran duduk di sebelah Mbak Galdin yang melihat Fulvi berfoto dengan profesional, walaupun dia terkadang meringis dengan pinggulnya yang terluka. "Mbak, kenapa wanita itu keras kepala? Selalu bilang gak sakit, padahal berulang kali dia meringis kesakitan," gerutu Danu yang kesal sendiri melihat Fulvi. "Kamu tidak perlu khawatir, dia jadi semakin kuat karena penderitaan yang pernah dialami. Oh iya, dan dia juga sudah menyewa detektif untuk menyelidiki siapa yang membuatnya diperkosa dan siapa wanita bercadar itu," kata Mbak Galdin sambil memberikan informasi. "Kasus itu memang tidak bisa dibiarkan, Mbak. Tapi kenapa dia tidak menceritakan apapun padaku? Sebenarnya dia masih menganggapku sahabatnya atau tidak sih? Jujur aku sendiri penasaran kenapa banyak orang yang ingin melukainya," kata Danu masih memperhatikan Fulvi. "Sabar Dan, aku tahu dia ingin memastikan orang di sekitarnya melihat dia baik-baik saja. Mungkin dia ingin kamu tidak terlalu cemas dengan dia. Tapi aku agak aneh dengan permintaannya sebelum berangkat ke sini," cerita Mbak Galdin. "Memangnya apa permintaannya, Mbak?" tanya Danu agak penasaran. Dia ingin berlatih bela diri dan membuat yayasan untuk wanita yang dianiaya atau disiksa atau memiliki nasib seperti dia. Dan dia berpesan apapun yang terjadi padanya tolong tetap teruskan yayasan itu. "Kenapa setelah hal itu dia ucapkan firasatku sangat buruk?" jelas Mbak Galdin. Danu terdiam sejenak. Apakah yang sebenarnya dipikirkan Fulvi? Setelah proses pemotretan selesai, Fulvi terus terbayang dengan tatapan mata orang itu. Kenapa sepertinya dia ingin menyerangku? Kenapa orang itu juga bercadar? Apakah orang itu sama dengan wanita itu? Padahal ini di negara lain. Apakah dia terus mengikutiku?
Fulvi terus berpikir dan terus bertanya-tanya. Jadwal kedua adalah bertemu dengan seorang pengusaha di Singapura yang akan mengontrak Fulvi untuk sebuah iklan produknya. Di waktu pertemuan itu berlangsung, Mbak Galdin tidak diperbolehkan masuk untuk jamuan minum teh yang ada di sebuah hotel bintang 5 di Singapura. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Fulvi dan pria pengusaha yang sudah berusia sekitar hampir 50 tahun dan yang sangat kaya juga terkenal. Di balik jendela yang cukup jauh terlihat seperti wartawan memotret mereka berdua. Kemudian dengan sengaja pria itu berpindah posisi dan mendekati Fulvi. Fulvi berusaha mempertahankan sikapnya dan sedikit merasa takut sambil menyingkirkan tangan pengusaha itu untuk tidak menyentuh pahanya. "Maaf Pak, saya mengerti maksud Anda, tapi saya mohon jangan berbuat berlebihan," kata Fulvi sedikit menyingkir. "Kamu juga sudah memiliki anak dari hubungan di luar nikah, bukan? Berapa aku harus membayarmu?" Pengusaha itu berusaha mencolek pipi Fulvi dan menyentuhnya. Fulvi semakin mundur dan terus mundur. "Jangan berbuat macam-macam Pak, aku bisa berteriak," kata Fulvi memperingatkan. Pengusaha itu berhasil menyerangkul tubuh Fulvi dan seorang paparazi berhasil mengambil momen mereka berdua. "Maaf Pak, saya sudah menandatangani kontrak dan saya sudah menyetujuinya. Untuk hal selain kontrak ini, saya tidak bisa melakukannya. Saya permisi." Fulvi langsung melepaskan pelukan itu dan menyingkir jauh dari pengusaha itu. Fulvi mengambil tas dan segera pergi dari tempat itu. Pengusaha itu sengaja melepas Fulvi pergi. "Dasar wanita murahan, sok suci di depanku, sudah ternoda masih menjaga martabat, cukup menarik." Pengusaha itu tersenyum. Fulvi menjadi cukup kuat dengan setiap godaan yang dihadapi. Mbak Galdin yang cemas di luar akhirnya menemui kelegaan. "Syukurlah kamu keluar. Apa kamu tidak apa-apa?" tanya Mbak Galdin penasaran. "Aku baik-baik saja, tapi dia cukup berbahaya," kata Fulvi sambil berjalan menuju mobilnya. Mbak Galdin mengikutinya dan mereka menuju ke hotel. Hari sudah petang, Fulvi dan Mbak Galdin istirahat di salah satu hotel berbintang di Singapura. Seperti biasa, Fulvi selalu menyusui Adi sambil beristirahat. Tiba-tiba Mbak Galdin terkejut melihat artikel di handphonenya hari ini. "Vi, coba kamu baca ini," kata Mbak Galdin. Fulvi, model papan atas yang dikabarkan sudah memiliki anak di luar nikah, ternyata juga simpanan seorang pengusaha terkenal berinisial Y. "Bukannya ini foto waktu tadi kita tanda tangan kontrak? Kurang ajar, pasti ada paparazzi di sana," kata Fulvi yang sedikit geram. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu, tok tok tok. Mbak Galdin beranjak dari tempat duduknya, lalu mengintipnya dari pintu. Oke, sekian untuk bab ke-12 dari novelku Fulvi, yaitu Menjadi Kuat. Jangan lupa untuk tonton videoku selanjutnya di hari berikutnya, karena aku akan update setiap hari untuk novelku Fulvi. Oke, thank you, bye-bye.